Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan praktek membaca kitab bahasa Arab yang gundul dengan kajian nahwu, sharaf, terjemah perkata, dan juga bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita langsung ya. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum, agar teman-teman selalu update dengan video-video yang kami posting. Baik, kita lanjut. Nah, ini gundul semua. Saya akan berikan baris. Yang pertama, saya berikan baris hinama. Nah, kalimat hinama ini mukawwan min kalimatain. Dia terbentuk dari dua kalimat, dua kata, yaitu hin. Nah, ini hin dan ma. Ya, apa itu hin? Hin itu adalah dzarfuz zaman. Dia adalah keterangan waktu, mansubun, ya, ternasobkan ala dzarfiyah, ya. Ternasobkan karena dia dzarf. Ya, tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan fathah nih, hina, ya, hina. Ini kalimat pertama. Yang kedua kalimat ma. Ma ini kemungkinan bisa ma masdariyah atau kemungkinan juga ma zaidah. Kalau ma masdariyah, ya, teman-teman silakan merujuk lagi ke bagian pelajaran nahwu, apa itu ma masdariyah. Nah, kalau ma masdariyah maka bunyinya hina kaunin nabiyyi. Kalau ma zaidah bunyinya hina kanan nabiyyu. Nah, hinama, yang jelas hinama. Apa artinya hinama? Hinama ini artinya ketika. Nah, ingat nih, ini kaidah di dalam bahasa Arab. Nah, kebanyakan begini apa? Kalau ada kalimat hina, kemudian kalimat setelahnya fi'il madhi, kana ini, maka kebanyakan orang Arab menulis dengan menambahkan ma pada hina. Nah, jadi kalau fi'il madhi ditambahkan ma, hina ma. Nah, kalau fi'il mudhari ada juga cuma jarang ya. Biasanya nggak pakai ini kalau fi'il mudhari. Nah, berikutnya apa ini? Saya berikan baris kana. Apa itu kana? Ya, kenapa kana nggak kanu, nggak kani? Karena dia adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Fi'il madhi yang mabni. Mabni itu tetap. Satu keadaan. Nah, mabninya dengan apa? Dengan fathi. Alal fathi. Fathah. Nah, apa bedanya al-fathu dengan al-fathatu? Apa bedanya ad-dhammatu dengan ad-dhammu? Al-kasratu dengan al-kasru? Nah, ini kalau al-fathu atau alal fathi ini bukan fathah. Nah, ini untuk mabni. Mabniun alal fathi. Kalau untuk mu'rab itu fathah. Ya, pakai ta akhirnya. Ya, fathun untuk mabni, fathatun untuk mu'rab. Misalkan mansub, tanda nasabnya fathah. Ya, mabniun alal dhammi, marfu'un alamat rafanya dhammah. Ya. Nah, ini ulama membedakan ya. Kalau mabni fathah, kalau untuk mansub fathah. Nah, dia kana itu fi'il madhi. Apa artinya kana? Kana itu telah terjadi. Ya, fi'il madhi menunjukkan waktu telah. Berikutnya kalau ada kana, pasti dia ada apa? Ada isim kana. Isim kana pasti kalimat yang datang setelah kana. Nah, di sini ada an-nabi. Saya berikan harokat an-nabiyyu. Ujungnya dhammah. Kenapa dhammah? Kenapa tidak an-nabi atau an-nabi? Kenapa harus dhammah? Karena dia ismu kana. Isim kana. Isim kana hukumnya marfu'un. Dia terofakkan. Tanda rofa yang digunakan adalah dhammah. Kok yang digunakan dhammah bukankah tanda rofa bukan cuma dhammah? Emang betul. Tanda rofa bukan cuma dhammah. Ada 4 tanda rofa. Ad-dhammatu, al-waw, al-alifu, an-nunu. Dhammah, waw, alif, dan nun. Tapi di sini yang digunakan dhammah, kenapa? Karena dia isim mufrad. Ismun mufradun. Isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang satu, tunggal, singular. Kalau bahasa Inggris. Kalau orang, seorang. Kalau benda, sebuah. Nah, ini nabi, seorang nabi. Ya, satu nabi. Nah, ya isim mufrad maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Nah, nabi adalah sighah mubalaghah. Adalah bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu hyperbolis, lebih banget. Nah, mubalaghah.
Nah, wazannya fa'ilun. Nah, ini sighah mubalaghah dari fa'il. Ya, seperti alim, orang yang tahu. Kalau alim itu orang yang tahu, taunya tahu banget. Nah, syahid, orang yang menyaksikan. Syahid, nah, menyaksikannya banget menyaksikan. Nah, tadi kalimat alim itu biasanya digunakan untuk sifat Allah. Allah alim. Kalau manusia alim. Nah, itu nabi, ya, nabi. Nah, dari kalimat apa? Dari kalimat anba'a yunbi'u inba'an. Nah, atau inba'un. Nah, anba ini mengabarkan. Anba mengabarkan. Nah, nabi itu adalah orang yang mengabarkan. Nah, tadinya sighah mubalaghah. Di dalam kitab-kitab nabi itu bisa artinya munbiun, ya, isim fa'il, ya, isim fa'il dari anba kan munbi, ya, isim fa'il munbi. Nah, mubalaghahnya nabi. Nah, bisa juga artinya munba. Kalau munbaun orang yang diberikan kabar. Nah, nabi dua-duanya, munbi karena nabi memberikan kabar kepada umatnya, munba karena nabi diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi. Nah, ini ada ta'lik, ada mulahadzah, perhatian teman-teman. Ketika teman-teman mengi'rab, ya, atau memahami sebuah kata, setidaknya ini ya, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dengan betul-betul paham, ya. Pertama, maudhi'ul kalimah, posisi kalimat seperti tadi, fa'il, ya. Kemudian fi'il madhi, dzarfuz zaman, pokoknya posisi kalimat. Yang kedua, i'rabul kalimah. Posisi tersebut i'rabnya apa? Ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum. Kemudian alamatul i'rab, tanda i'rab, rafa, ada dhammah, waw, alif dan nun, nasab dan seterusnya. Kemudian sababul alamah, kenapa menggunakan tanda alamat tersebut? Misalkan ini, dhammah. Nah, apa sebabnya kok dia dinamakan dhammah? Nah, ini jawabannya ini sababul alamah, ya, sebab tanda dhammah ini apa? Karena isim mufrad. Selain itu, dia juga ada maudhi'ul kalimat tsani. Ya, kadang-kadang dia punya dua posisi, sebagai isim kana dan juga sebagai apa gitu. Sebagai mudhof, sebagai apa gitu. Dia kadang punya lebih dari satu posisi. Gitu ya. Kita lanjutkan. An-Nabi itu maksudnya di sini Nabi Muhammad. Ketika, ya, telah terjadi Nabi Muhammad. Nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini kan terjemah perkataannya. Berikutnya, saya berikan harokat yata'abbadu. Kenapa yata'abbadu? Pakai dhammah ujungnya. Karena dia ini fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia adalah fi'il mudhari' yang terofakkan. Kenapa dia terofakkan? Jawabannya litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena dia tajarrud, dia sepi, dia kosong. Anin nasibi dari amil nasab, wal jazimi dari amil jazm. Jadi ketika di depannya ini tidak ada amil nasab seperti an misalkan, atau tidak ada amil jazm seperti lam, maka fi'il mudhari tersebut otomatis menjadi marfu. Tanda rofanya apa? Tanda rofa yang digunakan di sini adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia fi'lun mudhari'un sahihun akhir. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir, tanda rofanya dengan dhammah. Nah, yata'abbadu itu terambil dari ta'abbada yata'abbadu ta'abbudan. Ya. Wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Faidahnya litakalluf, untuk menyatakan sesuatu itu dilakukan dengan lebih, dengan sungguh, dengan serius, ya, untuk menghasilkan sesuatu. Ya, ta'abadu artinya dia sedang beribadah. Nah, ini menunjukkan Rasul yang serius, ya, di Gua Hiro itu. Mungkin Allah alam, ya, beliau juga sudah membaca mungkin bagaimana kehidupan di Mekah saat itu, mencari jawaban beliau. Ya, Allah alam. Nah, kemudian kalimat berikutnya ini saya beri harokat fi. Kenapa fi? Karena dia harfu jarrin mabniun ala sukun. Gampangnya ini dari sononya. Fi ini mabni, begini bentuknya. Nggak dibaca fa, nggak dibaca fu. Artinya di. Berikutnya, kalau ada harfu jarrin, maka ada
majrurun biharfi jarrin. Ya, ada yang terjarkan. Ini huruf jar maka ada yang terjarkan. Nah, di sini saya berikan harokat ghari. Kenapa tidak gharo atau tidak gharu? Karena dia majrurun biharfi jarrin. Karena dia terjarkan oleh huruf jar itu fi. Tanda jar yang digunakan kasroh. Kenapa kasroh lagi-lagi? Kenapa sebabnya kasroh? Bukankah tanda jar bukan cuma kasroh? Iya memang. Tapi di sini menggunakan kasroh karena ismun mufrad. Dia isim mufrad. Isim mufrad itu tanda jarnya dengan kasroh. Selain itu dia juga punya posisi yang kedua yaitu mudhof. Nanti di depannya mudhof ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Nah, apa artinya ghari? Nah, artinya gua. Ya, di gua. Fi ghari ay di gua. Berikutnya, karena ini mudhof, ya, posisi keduanya mudhof, maka gampang. Berikutnya berarti mudhofun ilaih. Kalau mudhof ilaih kita berikan baris heroin. Nah, heroin dia mudhofun ilaih. Nah, mudhof ilaih ini hukumnya majrur. Majrur tanda jarnya kasrah. Lagi-lagi dia isim mufrad. Nah, artinya hero, gua hero. Berikutnya, kalau ini langsung saya berikan baris ala karena dia harfu jarin mabniun ala sukun. Nah, ini dari sananya ala. Nah, ala ini punya banyak arti, teman-teman. Banyak sekali. Silakan teman-teman buka video saya tentang huruful jarri ya wa ma'aniha, ya, huruf jar dan juga arti-artinya. Nah, di sini ya kira-kira maknanya ini bimakna ta'lil, alasan. Ya, ini bisa isti'ala majazan, bisa juga ta'lil. Saya menggunakan ta'lil di sini. Ta'lil itu karena, meskipun di atas tapi artinya karena. Saya terjemahkan secara kata itu di atas. Nah, ini huruf jar, maka berikutnya pasti majrur. Maka kita berikan baris adati. Kenapa tidak adatu atau adata? Karena dia majrur oleh huruf jar. Majrur biharfi jarin, tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Nah, adati dia majrur biharfi jarin dan juga punya posisi yang kedua yaitu mudhof. Mudhof pasti ada mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah hu ini. Dia adalah ismun domirun fi mahalli jarrin. Nah, kalau isim domir mahal fi mahalli jarrin, ya, mudhofun ilaihi. Ini dia mudhof ilaihnya. Apa artinya adatihi? Artinya adalah kebiasaannya. Nah, kalau kita terjemahkan secara keseluruhan, begini teman-teman. Ya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah di Gua Hiro sebagaimana kebiasaannya. Nah, lalu apa? Nah, berikutnya. Satu-satu bisa kayak tadi ya. Saya berikan baris ini ja'ahu. Kenapa ja'ahu enggak ja'ihi? Nah, atau ja'uhu? Nah, jawabannya karena dia fi'lun madin mabdiyun alal fathi. Jadi ja'a itu fi'il madi. Mabdi dengan fathah. Dan hu, nah di sini hu-nya itu saya singkat ismun domirun fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Jadi hu ini objek. Nah, teman-teman, hu ini objek. Nah, ja'a itu binaannya ajwaf ya'i. Ini kalau dalam sorof namanya ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i itu ada huruf ilat di dalam kalimat tersebut, di mana huruf ilat tersebut berada di posisi tengah. Ya. Kalau fa'ala maka di ain fi'il dia, di ain. Nah, apa huruf ilatnya? Huruf ilatnya adalah ya, huruf ya. Nah, berarti gimana? Nah, ini kaidahnya dulu. Yang di kitab Qaidul I'lal ya. Idza taharrakatil wawu, kalau huruf wawu berharokat. Contohnya nih. Langsung ke sini. Sawana. Nah, ini huruf wawu berharokat. Oke. Wal ya'u atau huruf ya dan juga huruf ya berharokat. Contohnya ya nih. Ba'da fathatin muttasilatin, setelah huruf fathah ya, setelah sebelumnya ada harokat fathah ini seperti so dan ba. Ya, muttasilatin fi kilmataihima, ya, yang bersambung di dua tersebut, ya, ubdilata alifan, maka keduanya, apa yang disebutkan keduanya, waw dan ya, diganti dengan alif. Sawana menjadi sona, baya'a menjadi ba'a. Jadi sona dan ba'a asal usulnya adalah sawana, ya. Kalau ba'a baya'a. Kalau ini ja'a aslinya apa? Jaya'a.
teman-teman. Apa artinya? Artinya datang kepadanya. Nah, nya-nya ini maf'ul bih. Siapa yang datang? Nah, sebelum ke situ, berikutnya adalah saya berikan baris malaku. Kenapa malaku? Tidak malaka, tidak malaki. Jawabannya Pak. Karena dia fa'il. Fa'ilun marfu'. Kalau fa'il dia marfu, terofakan. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Ya, karena ismun mufrad. Dia isim mufrad. Dan juga dia punya posisi yang kedua yaitu mudhof. Nah, kalau mudhof maka depannya ada mudhof ilaih nanti. Nah, artinya malaikat, malaikat. Ya. Berikutnya saya berikan harokat al-wahyi. Kenapa al-wahyi di sini? Tidak al-wahyu, tidak al-wahya. Ya, kaidahnya karena dia mudhofun ilaihi. Ya. Kalau mudhof itu yang disandarkan, mudhofun ilaihi itu sesuatu yang ada sesuatu disandarkan kepada dia. Nah, itu namanya mudhofun ilaih. Malaikat, nah disandarkan ke wahyu, jadi malaikat wahyu. Pintu disandarkan ke kelas, jadi pintu kelas. Ya. Pulpen disandarkan ke Zaid, jadi pulpen Zaid. Nah itu namanya mudhaf ilaih. Hukum yang majrur, tanda jarnya kasrah, karena dia isim mufrad, artinya wahyu. Berikutnya, saya berikan harokat, apa ini kira-kira? Jibrila, Jibrilu, atau Jibrili. Nah, saya berikan harokat Jibrilu. Kenapa Jibrilu? Karena dia badal. Apa itu badal? Pengganti. Ya, bisa juga ataf bayan mungkin ya. Ini badal ya. Badal lil marfu. Badal pengganti ya, lil marfu untuk yang marfu. Mana yang marfu? Ini. Nah, kalau ini majrur kalau al-wahyi. Nah, yang marfu ini malaku. Ini marfu kan. Nah, badal dari yang marfu berarti badal dari malaku. Kalau ini malaku marfu maka badalnya juga marfu. Badal lil marfu marfu'un. Pokoknya badal untuk yang marfu dia juga ikut-ikutan marfu. Tanda rofa'nya dengan dhammah karena Jibrilu ini adalah isim mufrad. Artinya Jibril. Berikutnya, ini gampang ya, ada bi. Ya, bi kemudian awal. Pasti bi awali. Nah, bi awali. Nah, terbentuk dari apa ini? Jarun wa majrur. Jar bi ya. Awali majrurun atau bi harfu jarrin. Kemudian awali majrurun bi harfi jarrin. Saya singkat biar lebih ringkas. Jarun wa majrur dan awali juga sebagai mudhaf. Apa artinya? Dengan sesuatu, bi dengan ya, sesuatu yang pertama kali. Ya, dengan sesuatu yang pertama kali. Berikutnya di sini ma. Nah, gampang nih ma. Ma itu adalah ma mausulah ya. Bimakna allazi, artinya yang, apa-apa yang. Nah, dan dia juga sebagai mudhafun ilaihi, ya. Mudhafun ilaihi berarti fi mahalli jarrin, ya. Mudhafun ilaihi, ya. Bimakna allazi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ya. Nah, ini mudhaf ilaih. Bisa nggak jadi mudhaf ilaih? Bisa. Kenapa? Karena ada kalimat isim. Ya, kalimat isim bisa diidhofatkan. Artinya apa? Apa-apa. Nah, begitu kalau kata perkatanya. Berikutnya. Nazala. Kenapa saya beri kata harokat nazala? Gampang. Karena ini adalah fi'lun madin mabniun al-fathi. Dia fi'il madhi yang mabni dengan fathah. Wal fa'il. Adapun fa'ilnya pelakunya domirun mustatirun. Takdiru huwa ya'udu ila ismin mausul. Fa'ilnya itu adalah huwa. Gitu aja gampangnya. Nah, sehingga kalau diterjemahkan nazala itu dia turun. Ya, dia turun. Nah, secara sorof nazala ini adalah bina sahih. Ya, wazannya fa'ala yaf'ilu. Nazala yanzilu. Ya, ini sahih ya. Nazala yanzilu. Fa'ala yaf'ilu. Enggak terkena huruf ilat dan juga tidak ada hamzah. Nah, kalau hamzah ada mahmuz namanya. Kemudian min. Ya, min ini apa? Harfu jarrin mabniun ala sukun. Nah, ini diberikan harokat fathah karena diwasolkan ya minal Qur'an. Ini min sukun ya. Dari. Kemudian Al-Quran. Nah, ini dibaca Al-Qur'ani ini sudah tentu begitu. Karena majrur dia. Al-Qur'ani majrurun biharfi jarrin. Dia terjemahkan dengan huruf jar. Tanda jarnya adalah kasroh kada isim mufrad. Artinya Al-Quran. Nah, kalau terjemahkan gimana teman-teman? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi begini. Malaikat wahyu dalam kurung Jibril alaihissalam datang kepadanya. Ya, kepada siapa tadi? Kepada Nabi. Dengan membawa sesuatu, yaitu Al-Quran. Ya. Dengan membawa sesuatu, apa itu? Yang pertama kali turun, yaitu
Al-Quran. Maksudnya dari Al-Quran. Tapi kalau makanya bahasa Arab itu kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi banyak dia. Kita harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Ya, malaikat wahyu Jibril alaihissalam datang kepadanya dengan membawa sesuatu, yaitu Al-Quran. Saya berikan dalam kurung untuk memberikan penjelasan. Berikutnya yang terakhir. Di sini ada wa. Wa ini apa? Wawu zaidah, dia wawu tambahan. Nah, wawu tambahan ini bisa macam-macam. Ini apa? Fungsinya untuk taukid juga bisa. Kemudian ada artinya dan. Kemudian zalika. Apa itu zalika? Zalika itu ismul isyarah, ya. Kata, ya, isim yang digunakan untuk menunjuk, ya. Nah, ini kondisinya fi mahali raf'in, dia dalam keadaan rafa karena sebagai mubtada. Nah, ingat nanti ada khobar ya kalau ada mubtada. Nah, zalika ini dia terbentuk dari 3 instrumen. Pertama za. Apa itu za? Za itu isim isyarahnya itu sendiri. Za. Ini artinya ini za. Jadi isim isyarah itu za. Ya. Kemudian lamnya itu apa? Lamnya itu harfun dalun lil bu'di. Dia adalah huruf yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu, makanya kalau dalam bahasa Indonesia kan, yang jauh itu, yang dekat ini. Alam ini alamat tanda untuk sesuatu yang jauh. Kaf harfun dalun alal khitab, ya. Ini adalah huruf yang menunjukkan atas khitab. Siapa yang diajak bicara? Kalau satu zalika. Kalau dua zalikuma. Nah, ini panjang juga ya pelajaran isim isyarah ini. Ya, nanti insya Allah saya akan bahas itu di level menengah. Ini masih level dasar. Nah, kalau isim isyarah itu berarti ada apa? Setiap ada isim isyarah pasti ada musyarun ilaihi, ada yang ditunjuknya. Itu, apa itunya? Pasti ada sesuatu. Itu namanya musyar ilaih. Nah, pertanyaan dalam kalimat dzalika itu, apa yang dimaksud itu? Nah, yang dimaksud itu di sini adalah jumlah fi'liyah, yaitu ja'ahu malakul wahyi Jibrilu bi awwali manazil minal Qur'an. Jadi itu, apa yang itu? Itu adalah ya, datangnya malaikat wahyu itu Jibril dengan membawa sesuatu yang pertama kali dibawa dari Al-Qur'an. Apa? Fi berikutnya. Ya, jadi itu, maksudnya itu turunnya Jibril itu. Fi ini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya di, sudah saya bahas. Lailati majrurun biharfi jarrin, majrurun biharfi jarrin tanda jarnya kasrah ke isim mufrad dan juga posisinya sebagai mudhaf. Apa lailah artinya malam. Kemudian al-qadri karena ini mudhaf, pastilah ini mudhafun ilaihi, mudhaf ilaihi itu hukumnya apa? Hukumnya majrur. Maka tanda jarnya dengan kasrah karena di isim mufrad. Apa qadar? Artinya qadar aja ya, malam qadar. Berikutnya gabungan fi lailatul qadri, ya. Jarun wa majrurun wa huwa mudhaf. Al-qadri mudhafun ilaih, punya gabungan ini namanya, ini posisinya sebagai khobar. Mana mubtadanya? Ini mubtadanya. Nah, ini khobarnya terbentuk dari syibhul jumlah. Jadi khobar itu ada mufrad, ya. Ada jumlah ada 2, ada jumlah fi'li, ada jumlah ismiyah, dan yang ketiga ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu jar majrur atau dzaraf mudhaf mudhafun ilaih. Ini khobar namanya syibhul jumlah. Dan itu ya, terjadi di malam qadar. Apa yang terjadi di malam qadar ini? Datangnya wahyu ini, datangnya malaikat Jibril itu. Nah, kapan itu Lailatul Qadar? Min. Nah, di sini min. Dia harfu jarrin mabniun ala sukun, huruf jar. Kemudian min ini faedahnya apa artinya? Min ini tufidu tab'id. Nah, di kalimat ini artinya sebagian. Tab'id, ya, dari, artinya sebagian, dari. Kemudian Ramadan. Nah, kenapa di sini saya Ramadana? Ramadan ini padahal majrur. Nah, majrurun biharfi jarin, terjadi kalau jar, tapi kenapa enggak ni? Kenapa tandanya dengan fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Apa itu ghairu munsharif? Isim yang tidak bisa bertanwin, hanya satu tanwin, hanya satu harokatnya. Nah, pertanyaannya kenapa dia isim ghairu munsharif? Nah, ini alasannya. Dia itu punya 2 alasan. Satu alamiah, dia nama,
Ya, ini nama bulan. Jadi alamnya itu bisa nama bulan, bisa nama orang, bisa nama tempat. Itu alamiah. Nama yang ada di alam. Kemudian plus alif dan nun. Sudah ma'alamiah ditambah ujungnya alif dan nun. Alif dan nun. Ya, maka dia layan sorif. Seperti Ramadhanu, Utsman. Utsman nama orang. Alif dan nun ujungnya. Dahlanu. Nah, ini juga lah layan sorif. Nah, isim ghair munsharif majrur tanda jarnya dengan fathah. Nah, Ramadan. Ya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia gimana? Nah, ini. Dan peristiwa tersebut terjadi di waktu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan atau di sebagian bulan Ramadan. Ya, karena tadi letapin menunjukkan sebagian. Kalau kita terjemahkan secara lengkap, ya, hina makana nabiyyu yata'abbadu fi ghari hira'in ala adatihi ja'ahu malakul wahyi Jibrilu bi awwali ma nazzala minal Qur'an wa dzalika fi lailatul qadri min Ramadhan. Ketika Nabi Muhammad SAW beribadah di Gua Hira sebagaimana kebiasaannya, malaikat wahyu Jibril alaihissalam datang kepadanya dengan membawa sesuatu yang pertama kali turun, yaitu Al-Quran. Ya, sesuatu pertama kali turun ya dari Al-Quran, maksudnya begitu. Dan peristiwa tersebut terjadi di waktu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Teman-teman bisa nih, nggak dibaca juga ya, dihilangkan. Ini lebih mudahnya dalam kurungnya. Ketika Nabi Muhammad SAW beribadah di Gua Hira sebagaimana kebiasaannya, malaikat wahyu datang kepadanya dengan membawa sesuatu, yaitu Al-Quran. Dan peristiwa tersebut terjadi di waktu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah tulis, salah ucap. Ya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.